Ya pemirsa, kita lanjutkan perbincangan. Saya kembali lagi ke Pak Faisal. Pak Faisal, hari ini kira-kira sudah ada bayangan belum siapa saja yang akan menjadi anggota tim Anda untuk membentuk rekomendasi? Tentu saja saya harus konsultasikan dengan Kementerian SDM. Tapi saya diberikan keleluasan untuk mencari. Saya rasa tidak perlu banyak-banyak, 5 orang cukup. Kemudian nanti ada supporting staff. Kemudian yang saya bayangkan hari ini adalah membentuk semacam clearing house, karena saya sudah kewalahan. Baru 2 hari ditunjuk tapi sudah dapat informasi. Kewalahan dapat informasi sedemikian sangat banyak, dan penawaran untuk membantu luar biasa dari kawan-kawan yang ada di berbagai organisasi, bisnis ataupun segala macam. Jadi kemudian barangkali ada informasi-informasi yang bertaburan di mana-mana. Nah, kita bikin sajalah clearing house-nya supaya kita bisa olah semua informasi ini. Yaitu barangkali cara yang cepat harus kita lakukan. Kemudian mulai besok saya akan juga mengajak kawan-kawan yang bakal calon itu untuk melakukan FGD gitu ya, tentang hal-hal itu, dan kemudian juga mengajak kawan-kawan dari beberapa kota, kawan-kawan UGM juga sudah siap untuk membantu gitu. Jadi saya nggak menyangka gitu. Responsnya luar biasa. Responnya positif ya. Kalau tadi mengutip dari Pak Said Didu mengatakan bahwa salah satu kendala terbesar untuk memutus mafia migas itu adalah kedekatan dengan penguasa. Bagaimana mereka bisa menyandera keputusan pemangku kekuasaan untuk bisa leluasa memotong jalur mafia migas ini. Kira-kira dalam bayangan Anda, strategi apa yang akan Anda lakukan? Kalau yang kami bayangkan adalah pendekatan kelembagaan, institutional approach ya. Jadi seperti Pak Said katakan tadi, mereka leluasa karena mereka yang menyetel kebijakan, menyetel undang-undang, menyetel peraturan. Nah, kita akan telusuri dimensi kelembagaan ini dari hulu sampai hilir. Kemudian nanti kita rekomendasikan transformasi kelembagaan dari extractive institutions ke inclusive institutions. Yang saya maksud ekstraktif adalah kelembagaan yang memungkinkan elit dan segelintir orang dengan sangat mudah merampok kekayaan negara, memburu rente dengan sangat mudahnya tanpa itu tadi mengalami proses hukum gitu ya. Nah, jadi itu tugasnya. Mereka, ya? Jadi istilahnya ini migas sebagai kebun, kita bikin pagar-pagarnya. Atau ada pendekatan lain, itu pendekatan pertama. Pendekatan kedua, sekarang itu akuarium kita keruh airnya sehingga tidak kelihatan ikan-ikan yang berenang di akuarium itu. Harus dikuras akuariumnya supaya kita bisa tahu seluruh pelaku itu mainnya seperti apa, ada berapa orang gitu ya, kelihatan semua, bisa ditengok oleh siapapun. Karena mafia senang hidup di dalam alam kegelapan. Baik. Mohon maaf Pak Faisal, tapi mungkin di beberapa waktu yang lalu sudah ada pula orang yang melakukan pemetaan seperti itu. Kita sudah pernah mendengar nama-nama siapa yang bercokol sebagai mafia migas. Tetapi tidak semudah itu. Apakah memang mudah sebenarnya Pak Said itu? Sebenarnya saya ingin menyatakan, apabila penguasa tidak memberikan ruang kepada mereka, itu nggak ada yang sulit. Itu saja. Jadi kita lihat, dan saya lihat ada tanda-tanda ini, penguasa ini tidak pernah bersinggungan, nggak pernah bersinggungan dengan. Anda mengatakan Jokowi? Ya, Jokowi, JK, Menteri SDM, saya belum melihat pernah bersinggungan. Tapi kita ada belum tahu juga. parlemennya seperti apa. Tapi hati-hati juga sekarang. Ada juga orang keluar menembak di tengah kegelapan, seakan-akan ini pemain semua. Padahal mungkin dia lagi mau tersisih itu. Jadi saya berharap masyarakat hati-hati di tengah proses pembersihan tentang pengelolaan migas ini. Siapa tahu ada orang yang teriak bahwa mereka yang mau menembak saya itu dialah pemain. Mungkin dia lagi mau kena tembakan. Jadi ini betul-betul mohon dengan tenang. Jadi memang saya setuju sekali pendekatan Pak Faisal Basri. Jernihkan dulu semua aturan. Yang mau bermain jernih silahkan masuk. Mau jernih. Ini tidak ada unsur apakah Anda mafia atau tidak mafia. Kalau Anda mafia dan sudah mau bermain jernih, oke.
monggo saja, karena Anda sudah ahli, tapi berhentilah jadi mafia. Jadi itulah kira-kira saya pikir jernihkan dan kita bermain di ruang jernih. Berarti Pak Faisal kalau bisa diartikan lebih jauh, ketika Anda memberikan rekomendasi termasuk untuk merubah undang-undang? Ya, bahkan eksplisit disebutkan mempercepat revisi undang-undang migas itu. Jadi untuk memastikan bahwa undang-undang itu rohnya adalah konstitusi bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, supaya jangan resources yang namanya migas ini jadi petaka buat kita, jadi kutukan buat kita. Kan ada teori sumber daya yang kaya bisa menciptakan kutukan, bukan berkah. Nah, kita harus memastikan bahwa undang-undang ini membuat migas itu berkah bukan kutukan. Mempercepat revisi Undang-Undang Migas 22 tahun 2001 itu sudah menjadi wacana yang sangat lama tetapi tidak terwujud-wujud juga. Kira-kira apa yang bisa mempercepat itu Pak Faisal? Jangan terlalu berharap banyak. Kalau kita kan menyiapkan burning issue-nya, substansinya, tapi kan proses di DPR kan itu negosiasinya panjang sekali karena ada juga mafia-mafia yang lewat sana gitu kan. Di pemerintahan mereka tidak sanggup masuk ke parlemen. Masuk ke parlemen. Oke, baik. Kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami.